Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Silvia, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, akan membahas tentang materi pertemuan kedua dan ketiga dari mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Kebudayaan, unsur kebudayaan dan nilai budaya dalam masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata lain yaitu culture, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah ataupun bertani. Dari asal arti tersebut yaitu color, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Lalu ada juga menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar menurut learned behavior. Lalu ada 3 wujud kebudayaan menurut C.J. Honigme tahun 1959. Dalam buku antropologi berjudul The World of Man, membedakan adanya 3 gejala kebudayaan, yaitu yang pertama ideas, yang kedua activities, dan yang ketiga artefak. Kebudayaan ada 3 wujudnya, yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada wujud kebudayaan suatu kompleks, aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lalu di sini ada sikap dan hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua ada kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Mohon maaf, ini tipe-tipe ya tulisannya. Lalu ada juga kepribadian dan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua ada cara hidup di kota dan di desa berbeda. Lalu yang ketiga ada kebudayaan khusus kelas sosial. Yang keempat ada kebudayaan khusus atas dasar agama, kebudayaan berdasarkan profesi. Lalu selanjutnya ada inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencangkup konsepsionis abstrak tentang apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari dan apa yang dianggap baik sehingga selalu dianuti. Dengan demikian dikenal pembedaan antara nilai-nilai yang positif dengan nilai-nilai yang negatif. Selanjutnya ada gerak kebudayaan. Dalam gerak kebudayaan ada 4 unsur. Yang pertama ada unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Lalu ada unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Ada individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. Lalu yang terakhir ada ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Yang akulturasi yang dimaksud ini akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah kedalaman
ke dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Lalu ada fokus kebudayaan. Fokus kebudayaan ini adalah suatu unsur kebudayaan atau beberapa pranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan. Contohnya, bangsa Priai, kebudayaan masyarakat Bali, bangsa Dani di Lembah Besar Belim. Lalu ada pegunungan Jayawijaya di Irian Jaya, pula dalam masyarakat penduduk Trobriand. Etos kebudayaan adalah suatu kebudayaan sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang nampak. Contohnya ada Batak, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Tujuan dari nilai budaya ini berdasarkan fungsi dalam kehidupan masyarakat ada 3, yaitu yang pertama, sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting, misalnya hukum adat dan kebiasaan, aturan mengenai sopan santun, dan lain sebagainya. Lalu ada 3 konsep berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama ada simbol-simbol atau slogan, atau yang kasat mata atau jelas. Lalu yang kedua ada sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Yang ketiga ada kepercayaan yang tertanam atau belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Selanjutnya ada nilai budaya dalam masyarakat. Contohnya nih, nilai budaya dalam masyarakat. Dilarang menyapu malam-malam. Kalau di kita itu disebut tabu atau pamali. Lalu kedua ada mudik saat lebaran. Mengucapkan salam, saling toleransi, dan lain-lain. Lalu ada fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan ini contohnya pakaian, rumah, komunikasi, pangan, nilai, atau norma. Lalu kita beralih ke materi pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep makan dari sudut budaya. Definisi makan menurut Kristi Wardani dan Dodo Hermana. Makan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Sedangkan menurut Wahyu Salvana, makan adalah sebuah proses yang penting bagi tubuh. Dengan makan, tubuh kita mendapatkan nutrisi sekaligus energi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan hidup. Pola makan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah ataupun membantu kesembuhan penyakit. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Lalu selanjutnya ada 3 komponen pola makan. Yaitu jenis makanan. Jenis makanan adalah sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan yang dikonsumsi setiap hari. Lalu yang kedua ada frekuensi makan. Frekuensi makan ini adalah beberapa kali makan dalam sehari, meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Itu juga menurut Departemen Kesehatan tahun 2013. Lalu yang terakhir ada jumlah makan. Jumlah makan adalah banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok menurut Billy 2011. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama ada faktor ekonomi.
Pemilihan suatu bahan makanan lebih didasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan aspek gizi. Kecenderungan untuk mengonsumsi makanan impor. Lalu yang kedua ada faktor sosial budaya. Dalam faktor sosial budaya ini mempunyai suatu cara bentuk, macam pola makan seperti dimakan, bagaimana pengolahannya, persiapannya, dan penyajiannya. Lalu ada juga menurut faktor mempengaruhi pola makan menurut agama. Suatu cara makan dengan diawali dengan berdoa sebelum makan dan diakhiri juga dengan berdoa. Lalu yang keempat adalah pendidikan. Satu pengetahuan yang dipelajari dengan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi. Jadi dengan pendidikan kita bisa memilah dan memilih mana yang bergizi dan mana yang tidak bergizi. Lalu yang kelima itu ada lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh terhadap pembentukan perilaku makan berupa lingkungan keluarga melalui adanya promosi media elektronik dan media cetak. Lalu yang terakhir ada kebiasaan makan. Kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai keterbiasaan makan dalam jumlah 3 kali makan dengan frekuensi dan jenis makanannya yang dimakan. Pola makan seimbang. Makan seimbang ialah makanan yang memiliki banyak kandungan gizi dan asupan gizi yang terdapat pada makanan pokok, lauk hewani, dan lauk nabati, sayur, dan buah-buahan. Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Dalam bentuk penyajian makanan dan bentuk hidangan makanan yang disajikan seperti hidangan pagi, hidangan siang, dan hidangan malam yang mengandung zat pembangun dan pengatur. Lalu ada konsumsi makan. Kebiasaan makan ialah seseorang atau suatu kebiasaan individu dalam keluarga maupun di masyarakat yang mempunyai cara makan dalam bentuk jenis makan, jumlah makan, dan frekuensi makan meliputi karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Menurut Sudirman 2010. Ada pengaruh budaya nih, pengaruh budaya terhadap pola makan. Konsumsi makanan utama merupakan bagian paling besar dalam pola hidangan di Indonesia. Keadaan ini muncul karena adanya anggapan makanan utama merupakan makanan terpenting dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. Lalu ada makanan sebagai simbol budaya. Makanan sebagai material budaya dapat dipahami dalam dua sisi, yaitu makanan sebagai sesuatu yang telah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan sebuah masyarakat atau life culture, dan makanan sebagai gaya hidup yang dijadikan sebagai suatu budaya yang dikembangkan atau style culture. Apabila budaya kehidupan sifatnya diwariskan dari generasi ke generasi atau generik, maka gaya hidup sebagai budaya sifatnya dikembangkan secara kontekstual atau diferensial. Memahami budaya melalui makanan. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia juga tidak dapat hidup tanpa makan. Lalu urusan makanan atau kuliner tidak sederhana. Makanan budaya hanya sekedar mengenyangkan perut dan memenuhi kebutuhan, namun bisa memiliki nilai lain. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia, namun makan bagi manusia berbeda-beda dan sangat berhubungan dengan budaya. Di sini kita bahas tentang perbedaan nilai budaya dalam makan. Di Cina, makan menggunakan sumpit, sedangkan di Arab menggunakan jari tangan. Jika di Arab itu sehabis makan tuh jari tangannya itu dijilat sampai bersih.
Kalau di Indonesia, makan itu dengan cara bersila. Kalau di Arab, makannya itu mengangkat satu kaki. Jadi, tidak heran jika kita menemukan orang Arab yang makan dengan mengangkat satu kaki. Lalu memahami kebudayaan etnik lain melalui makanan. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa makan, manusia tidak akan bertahan hidup. Setiap suku bangsa, negara memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Cara pandang, nilai etnik, nilai etika, dan kesopanan yang berbeda dalam makan. Melalui makanan yang berbeda antar etnik, dapat melihat bahwa kebudayaan antar etnik ini berbeda. Sekian review materi pertemuan kedua dan ketiga yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.